Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Saya lagi melihat klasmen sementara dari English Premier League nih teman-teman. Dan yang menarik bahwa untuk sementara ini Arsenal masih berada di posisi puncak. Di bawah Arsenal adalah Liverpool yang baru saja menang lawan Sheffield United di pertandingan dini hari tadi dengan skor 0-2. Dan selisih poin antara Arsenal dengan Liverpool adalah 2 poin. Dan di bawah Liverpool adalah Aston Villa yang juga menang di pertandingan dini hari tadi dengan skor 1-0 atas Manchester City. Artinya dalam 4 pertandingan terakhir Manchester City gagal meraih kemenangan dan selalu kemasukan gol, artinya tidak mencatat clean sheet. Dan di bawah Aston Villa ada Manchester City yang selisih poinnya dengan Arsenal adalah 6 poin. Jadi untuk sementara ini Manchester City berada di peringkat nomor 4, di atasnya Aston Villa di peringkat nomor 3, di atasnya Liverpool di peringkat nomor 2, dan di posisi puncak adalah Arsenal. Memang masih di awal musim, tapi kan sinyalnya sudah positif bagi Arsenal. Tapi selain itu juga teman-teman, yang menarik, Tottenham berada di peringkat nomor 5 untuk sementara ini, dan MU yang meraih kemenangan di pertandingan dini hari tadi lawan Chelsea dengan skor 2-1, untuk sementara ini berada di peringkat nomor 6, dan uniknya bahwa selisih poin antara Manchester United dengan Manchester City yang berada di zona 4 besar untuk sementara ini adalah 3 poin. Jadi yang menariknya dari data dan fakta yang saya jelaskan ke teman-teman ini, bahwa MU walaupun adalah tim yang paling banyak mengalami kekalahan dibandingkan tim-tim yang berada di atas MU, tapi selisih poin mereka dengan tim yang berada di peringkat nomor 4 hanya 3 poin. Dan poin mereka sama dengan Tottenham Hotspur. Artinya teman-teman, MU masih punya peluang untuk masuk ke zona 4 besar. Saya tidak ingin mengatakan bahwa MU punya peluang untuk menjadi juara, enggak. Karena permainan mereka belum konsisten dan memang mereka belum full team. Tapi mereka punya peluang untuk masuk ke zona 4 besar. Dan seperti yang saya jelaskan di konten match preview untuk pertandingan MU versus Chelsea, bahwa kemungkinan besar MU akan meraih kemenangan. Bahkan saya memberikan persentase 55% bagi MU dan 45% bagi Chelsea. Dan benar kan? Artinya apa? Artinya untuk pertama kalinya musim ini saya benar memberikan prediksi tentang pertandingan dari MU. Selain itu, kita tahu bahwa MU main tanpa Rashford untuk waktu yang cukup lama, tapi mereka bisa mencetak 2 gol. Dan yang uniknya kan yang mencetak 2 gol adalah gelandang bertahan. Gak masalah juga Scott McTominay yang sekarang adalah top skor dari Manchester United untuk sementara ini. Gak masalah juga. Yang penting cetak gol, meraih kemenangan. Dan lihat dong fighting spirit dari para pemain MU. Inilah MU yang sebenarnya, yang tentu kita semua ingin lihat. Kan saya jelaskan lawan Newcastle United itu gak ada tuh fighting spirit dari para pemain MU. Tapi di pertandingan dini hari tadi luar biasa permainan mereka. Dan saya ingin tegaskan, bukan Chelsea-nya jelek, tapi MU yang mainnya bagus. Tentu yang gak suka dengan MU akan mengatakan, wah Chelsea-nya jelek. Enggak, MU-nya yang bagus. Jadi di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan IPL. Yang pertama, Sheffield United versus Liverpool. Yang kedua, Aston Villa versus Manchester City. Dan yang ketiga, tentu saja Manchester United versus Chelsea. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Sheffield United versus Liverpool. Liverpool ini lagi on fire ya. Lagi menang terus-menerus. Walaupun lawan Fulham, ya mereka menang secara dramatis. Dan sayangnya saya tidak nonton pertandingan tersebut, sehingga saya tidak membuat konten match review untuk pertandingan tersebut. Tapi di pertandingan dini hari tadi teman-teman, walaupun saya sampai harus lihat dari gadget saya juga ya, karena kan hampir bersamaan ya waktu kick off, saya ngelihat sebetulnya Liverpool ini adalah tim yang memang sulit dikalahkan loh teman-teman. Kecuali jika ada pemain mereka yang melakukan kesalahan. Karena untuk pertandingan ini sebetulnya Alisson nggak main. Iya kan? Karena Alisson ini kan cedera. Robertson nggak main, Matip nggak main. Tapi bisa clean sheet Liverpool. Dan berapa sih peluang dari Sheffield United? Hanya 1, itu pun karena ada kesalahan dari Joe Gomez. Di menit-menit awal jalannya pertandingan ketika pemain dari Sheffield United, Cameron Archer, merebut bola dari kaki Joe Gomez. Kemudian dia memberikan umpan yang terkena salah satu pemain dari Liverpool, kemudian mengarah kepada McAtee, tapi bisa di-save oleh Kelleher. Jadi ketika para pemain Liverpool ini solid di tengah, akan sulit untuk mengalahkan Liverpool seperti yang mereka tunjukkan ketika mereka menahan imbang Manchester City. Dan pemain yang dipilih di tengah adalah Endo, McAllister, dan Szoboszlai. Luar biasa Szoboszlai permainannya.
naik turun dia. Endo lebih banyak di tengah, tapi McAllister aktif juga untuk menyerang, bahkan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi di depan ini, ya Diaz, Gakpo, dan Salah yang menurut saya ini nggak seperti biasanya nih permainan dari 3 pemain ini. Bahkan mereka diganti ya oleh Jurgen Klopp. Diaz nggak mendapatkan peluang sama sekali, Gakpo nggak mendapatkan peluang, Salah mendapatkan beberapa peluang tapi gagal melakukan finishing. Maka itu ya nggak salah juga dia diganti oleh Jurgen Klopp. But from the flow of the game, seperti biasa, Liverpool main high pressing, garis pertahanan yang tinggi. Nah, kalau mau main seperti ini, yang penting jangan membuat kesalahan. Itu fatal banget kesalahan dari Gomez. Untung Sheffield United gak cetak gol. Kalau Sheffield United cetak gol bisa. Beda jalan ceritanya pertandingan ini. Tapi cara Trent Alexander-Arnold bermain ini luar biasa. Dia berani melakukan pergerakan ke tengah, dia sulit dikawal, ya, dan dia menjadi pemain tambahan dalam membantu serangan. Ini yang menyulitkan para pemain Sheffield United. Dan memang tinggal menunggu waktu saja Liverpool untuk mencetak gol, dan sebelum Liverpool mencetak gol dari Virgil van Dijk, memang Liverpool banyak mendapatkan peluang dari corner, dan what a goal by Van Dijk, umpannya dari Trent Alexander-Arnold. Sudah unggul 0-1, saya sudah yakin Liverpool gak mungkin kalah, karena Sheffield United gak bisa main. Mereka bertahan terlalu ke dalam. Seharusnya lawan Liverpool tuh pressingnya itu di mana? Di tengah. Atau kalau mau main high press, memang beresiko, tapi harus seperti itu, apalagi kan main di kandang sendiri. Tapi mereka bertahan cukup ke dalam. Tapi saya ngelihat kengototan dari para pemain Liverpool luar biasa di match ini. Mereka benar-benar main dengan determinasi yang kuat ya. Dan itu yang membuat para pemain mereka terus ngepres lini pertahanan dari Sheffield United, dan akhirnya Liverpool bisa mencetak gol kedua ketika Nunes merebut bola dari Szoboszlai. Nunes merebut bola dari kaki pemain Sheffield United dan kemudian memberikan umpan kepada Szoboszlai yang melakukan finishing yang sempurna. Kalau bagi saya, Szoboszlai merupakan man of the match di pertandingan ini. What a player, ini pembelian terbaik bagi Liverpool musim ini, dan memang terbuktikan bahwa kelemahan Liverpool musim lalu berada di tengah, tapi kali ini di tengah mereka solid, tinggal di belakang mengurangi kesalahan, dan di depan harus tajam. Karena yang menariknya di pertandingan ini tidak ada pemain dari Liverpool yang bermain di depan berhasil mencetak gol, walaupun yang memberikan assist adalah Darwin Nunes. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa untuk pertandingan kedua antara Aston Villa versus Manchester City. Nah, ini bukan Manchester City yang kita kenal. Ya kan teman-teman, dalam 4 pertandingan terakhir gak bisa meraih kemenangan dan selalu kemasukan gol. Dan lawan Aston Villa kalah, oke, Aston Villa formnya lagi bagus, ya kan? Siapa yang mengatakan formnya lagi gak bagus? Sudah lama juga mereka gak kalah. Tapi ya, ini kan tim-tim yang biasa City kalahkan gitu, ya kan teman-teman? Dan memang City gak full tim di match ini. Tapi ini bukan soal City full tim atau enggak, tapi sistem mereka gak jalan. Kenapa sistem mereka gak jalan? Karena ada banyak pemain yang tidak bermain di posisi natural mereka. Seperti Akanji, Stones, dan juga Rico Lewis. Gimana caranya sistemnya bisa berjalan dengan baik ketika banyak sekali pemain tidak bermain di posisi natural mereka? Kalau 1 atau 2 itu gak masalah. Tapi ketika banyak pemain yang tidak bermain di posisi natural mereka, gimana flow of the ball itu bisa lancar sampai ke depan? Sulit. Maka itu para pemain Aston Villa mendominasi jalannya pertandingan ini. Kalau kita nonton pertandingan dini hari tadi, tampaknya para pemain Villa mengajari para pemain City. Padahal kita tahu City ya secara materi pemain lebih baik, tapi permainan Villa benar-benar luar biasa. Bahkan Aston Villa bisa menciptakan total 22 percobaan ke gawang dari City. Ini kan gila, ini gak seperti biasanya. Dan City berapa sih peluang dari City? Biasa kan masalah dari City conversion rate ya, banyak peluang tapi sedikit gol. Cuman 2 peluang, itu pun dari Haaland di menit-menit awal itu kan, yang double save oleh Martinez. Nah ini kan tentu menjadi masalah. Memang Rodri gak main, ya Grealish gak main, tapi ya masa hanya karena 2 pemain itu? Nah masalahnya bahwa pemain yang menggantikan mereka bukan pemain yang bisa memberikan impact, bukan pemain yang bisa memberikan kontribusi dalam aliran bola. Sehingga para pemain Villa yang berani bermain terbuka, berani menekan para pemain City, berani bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, dengan struktur permainan yang jelas, main umpan-umpan pendek, sesekali main direct pass, bisa menciptakan banyak sekali peluang, dan seharusnya Villa menang dengan gol yang lebih banyak lagi, dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi. Tapi Ederson melakukan banyak sekali save di match ini. Jadi jika bukan karena Ederson, Villa sudah pesta gol ya. Tapi memang kita ngelihat City pun coba untuk counter, tapi sepertinya Unai Emery sudah paham. Pokoknya kalau mau menyulitkan para pemain City, mainlah garis pertahanan yang tinggi. Walaupun ya ini bahaya juga bagi mereka, tapi kan saya ngelihat bahwa para pemain Villa mainnya dengan level kesabaran yang tinggi. Mereka cepat juga mengalirkan bola, jadi mereka nggak mau lama pegang bola di tengah, karena mereka tahu ini City banyak pemain yang berkarakter defensif juga kan, Akanji, Stones, kemudian ada Ruben Dias yang biasa bermain dengan high pressing. Jadi kalau lama pegang bola, kemungkinan akan direbut. Tapi mereka alirkan bola itu dengan cepat. Switch play-nya itu cepat sekali. Dan tinggal menunggu waktu saja loh Villa ini mencetak gol. Saya pas nonton match ini, wah ini kalau City menang,
Ya atau draw nih City hoki banget. Dan ternyata ya kalah karena akhirnya Leon Bailey bisa skor gol walaupun tampaknya itu deflected ya deflected. Tapi tinggal menunggu waktu saja mencetak gol. Setelah itu saya kira City akan fight back. Gak ada fight back. Ya wajar lah ya City kalah ya karena secara permainan pun mereka buruk ya, bahkan kalau bisa dikatakan nih jelek banget nih permainan dari City. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan terakhir ya, atau yang ketiga, United versus Chelsea, yang adalah duel dua tim mediocre ya, karena sebelumnya mereka berada di papan tengah, tapi inilah pertandingan yang memang penting bagi Manchester United. Mereka harus menang, dan bagi Ten Hag ini juga pertandingan yang penting bagi dirinya untuk bisa mempersembahkan kemenangan bagi Manchester United. Dan tentu ya menepis rumor-rumor yang sekarang sedang beredar bahwa ruang ganti ini gak kondusif dan lain halnya. Tapi kalau saya ngelihat permainan dari para pemain MU ini kelihatannya sih bagus-bagus aja ya. Mungkin ada 1-2 pemain yang gak cocok dengan Ten Hag, tapi pemain-pemain yang turun mainnya luar biasa. Dan bagi saya, walaupun Scott McTominay mencetak 2 gol, tapi ya bagi saya Anthony dan Garnacho, 2 pemain ini memberikan kontribusi yang luar biasa. Kalau mereka nih gak jalan permainannya, gak mungkin MU bisa menang di match ini. Jadi 2 penyerang sayap dari MU ini ya, mereka yang menjadi pembeda. Bruno is not bad, tapi kalau Anthony dan Garnacho seandainya gak bermain on fire, sulit bagi MU untuk menang. Chelsea, oke, mereka kehilangan Conor Gallagher, tapi saya ngeliat Enzo dan Caicedo, wah kacau banget mainnya. Ini memang dipersulit pergerakan dari Enzo dan Caicedo ya, dan memang mereka gak bisa berkembang dari segi kreativitas, bahkan dari counter cuma 2 kali counter mereka, Jackson yang mendapatkan peluang dan juga Mudryk. Tapi dari segi permainan MU memang nyerang terus. Dan saya ngelihat para pemain MU main dengan kecepatan luar biasa ya. Ini yang menyulitkan para pemain Chelsea untuk mengimbangi kecepatan dari para pemain MU. Dan mereka seharusnya mencetak gol di menit-menit awal ketika Bruno dapat penalti setelah Anthony dilanggar oleh Enzo, tapi bisa di-save ya oleh Sanchez. Tapi setelah itu MU gak give up dan mereka bisa mencetak gol dari Scott McTominay. Lihat saja tuh Garnacho kalau nggak salah memberikan umpan. Maguire bisa berada di depan. Gila gak tuh? Artinya Maguire sudah punya kepercayaan diri nih teman-teman. Dia juga salah satu pemain terbaik sekarang bagi Manchester United, bahkan dia mendapatkan penghargaan pemain terbaik ya bulan lalu ya. Jadi memang wajar, saya pernah menjelaskan tentang itu. Dia adalah pemain yang loyal. Udahlah, berikan dia lagi ban kapten, asalkan nanti gak error lagi. So, McTominay kan skor gol, luar biasa ini golnya. Kemudian Chelsea coba-coba counter, akhirnya mereka mencetak gol dari Cole Palmer. Tapi ketika saya nonton, saya sudah yakin MU akan menang, karena MU luar biasa. Ini pertama kalinya MU bisa menciptakan total percobaan sampai 28 kali ke arah gawang tim lawan. Sebelumnya lawan Brentford, mereka menciptakan total 21 kali percobaan ke gawang Brentford. Kali ini 28 kali, ini luar biasa. Dan memang tinggal menunggu waktu saja MU mencetak gol. Banyak sekali peluang mereka, Amrabat mainnya bagus, banyak sekali intercept yang dilakukan, dan Garnacho bisa memberikan umpan yang manja sekali. Ini umpan yang mahal dan McTominay bisa melakukan finishing. Setelah itu juga ada beberapa peluang lagi dari MU, tapi sayang finishingnya gak bagus. Kalau nggak seharusnya MU pesta gol. Tapi yang penting MU mendapatkan 3 poin teman-teman. Gak bisa cetak gol ketiga juga gak masalah, dan mereka bisa mengalahkan Chelsea. Seperti yang saya jelaskan, kemungkinan besar MU akan meraih kemenangan. Jadi itu dia teman-teman analis yang bisa saya berikan. Tentu akan semakin menarik dan seru persaingan di English Premier League. Kita tunggu saja pekan depan nanti pertandingan dari semua tim yang berada untuk sementara ini di zona papan atas, dan tentu saya akan memberikan match preview dan juga review dari beberapa pertandingan English Premier League. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.